Ya, kita lanjutkan ya. Oke, soalnya dia agak responnya lambat. Di manual aja. Jadi pertama skalar ya. Nah, skalar kita identifikasi dengan apa? Dia memiliki ya besar ya atau komponen, tapi tidak memiliki vektor basis ya. Nah, itu yang pertama. Kalau dia vektor, apa kesimpulannya kemarin? Kalau vektor, kalau dia 3 dimensi, pada 3 dimensi memiliki satu vektor basis untuk ya, setiap komponen. Oke, contohnya ya, misalnya di 3 dimensi, misalnya R misalnya ya, sama dengan X1 misalnya E1 plus X2 E2 plus X3 E3. Jadi ini komponennya kan? Ini komponennya yang pertama, komponen yang kedua, komponennya ketiga. Nah, masing-masing komponen ini dia memiliki vektor basis ini, vektor basis, dan vektor basis. Yang ketiga tensor ya. Tensor contohnya yang kemarin adalah stress tensor ya. Komponen-komponennya apa kemarin? P, XX, kemudian P, X, Y, PX, Z, P, PY, PY, P, P. Nah, ini. Jadi dia di komponen diagonalnya dan seluruhnya ini yang off diagonal ya, di luarnya. Nah, ini namakan dia ini apa? Apa? Kesimpulannya? Untuk iya. Kenapa? Apa kesimpulannya? Kemarin vektor. Komponennya ada berapa? Jadi apa kesimpulannya? Kemarin. Ya, ada 9 komponen. Kesimpulannya apa kemarin? Yang saya gambar itu. Apa kesimpulannya? Jadi kalau XX misalnya gini ya. Ini kan X. Ya kan? Kemarin itu kita buat gini ya. Ini X, ini Y, ini Z. Kalau XX berarti arah sini kan? Kalau dia XY arahnya kemana? XY. Berarti apa? Ke sini. Kemudian ini ya. Ini X, ini Y. Kemudian kalau XZ, X yang ke sini, Z-nya ke atas. Berarti apa? Kesimpulannya. Jadi arah ini menyatakan apa? Ya ini 3 dimensi ya. Arahnya menyatakan apa? Untuk yang kasus ini XZ, XY, XX, YZ, YX, YY, YZ. Menyatakan vektor basisnya. Jadi untuk kesimpulannya apa? Untuk setiap komponen memiliki apa? 2 vektor basis. Nah, itu kesimpulannya. Jadi untuk setiap komponennya itu memiliki 2 vektor basis ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan. Jadi kemudian secara umum kita nyatakan skalar vektor sebagai apa?
sebagai tensor. Jadi kita buat secara umum sebagai tensor. Kalau dia skalar, itu berarti rank 0. Kalau dia vektor, rank 1. Kalau yang tadi, yang stress tensor itu, tensor, ya, rank 2. Nah, itu yang perlu diingat. Kalau dia rank 3 berarti apa kesimpulannya kalau rank 3? Rank 3. Rank 3 berarti apa kesimpulan? Kalau rank 3. Analog dengan tadi, kalau dia skalar berarti apa? Satu komponen, zero vektor basis. Kalau dia vektor, satu komponen, satu vektor basis. Kalau dia apa? Stress tensor yang tadi, yang contoh ini, dia satu komponen, dua vektor basis. Berarti kalau dia ranknya 3, berarti apa? Tadi sama aja. Jadi apa? Untuk setiap komponen itu ada 3 vektor basis. Nah, jadi kalau dia tensor rank 3, berarti apa? 3 vektor basis per komponen. Sorry. Iya. 3 bahasanya ya. 3 vektor basis per komponen. Nah, itu simpulan dan seterusnya ya. Kemudian untuk menentukan komponen gimana caranya? Untuk menentukan komponen. Bagaimana caranya? Kemarin. Menentukan. Jadi komponennya ditentukan dengan komponen. Komponen gimana cara menentukannya? Komponen? Ya, pertama kita lihat dimensinya. Untuk yang kasus ini dimensinya adalah 3 kan? Atau kita sebutkan M lah. Di sini kan M-nya 3. Kemudian apa? Rank-nya itu kalau misalnya dia skalar, berarti N sama N ya. Jadi N. N-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau dia skalar, berarti apa? Komponennya 3 pangkat 0, berarti 1. Kemudian kalau dia vektor, komponennya 3 pangkat. Kemudian kalau dia stress tensor, ya, komponennya 3 pangkat 2, 9. Kalau dia tensor rank 3, komponennya 3 pangkat 20. Nah itu, dan seterusnya. Jadi komponennya itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di bagian ini ada yang masih kurang jelas? Masih kurang jelas ada? Pasti nyala nggak ini? Rekaman masih ya? Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke, kalau udah selesai ini, masuk kita ke penjumlahan Einstein atau notasi Einstein. Kemarin sempat saya singgung sedikit ya, notasi Einstein. Jadi oke. Jadi notasinya bisa indeks apa namanya kalau di bahasa Inggris, subscript ya, indeks bawah atau indeks atas atau superscript. Nah, ini menandakan indeks. Ini
Jadi masing-masing ini menyatakan indeks. Ini yang perlu diingat. Ini adalah indeks, bukan ya, bukan pangkat. Jadi nggak berlaku kalau misalnya AI, misalnya AJ itu bukan AI plus J. Beda di sini, bukan AI plus J. J di sini. Kalau ini maksudnya ini adalah pangkat. Pendefinisiannya. Yang perlu diingat ya. Untuk membedakannya bisa aja kita buat seperti ini. Ini kalau pangkat misalnya gini lah. Misalnya pangkat misalnya gini. Misalnya gini ya. 2 misalnya. Kalau ini pangkat dari AI-nya ini dikuadratkan. Tapi hasilnya bukan apa namanya? Kalau dia pangkat ya AI ya dikuadratkan ini, yang nilai ini dikuadratkan. Tapi kalau misalnya pangkat ya A pangkat 2i kalau dia pangkat. Tapi yang ini dibaca yang ini bukan pangkat tapi indeks. A indeks I. A indeks J. Jadi kalau ini kita baca A indeks I. Atau A dengan indeks I. Atau kalau dalam bahasa Inggris ini subscript, ini superscript. Maksudnya script itu kan kayak tulisan, indeks bawah atau ini indeks atas. Nah kemudian dengan cara ini kita bisa nuliskan misalnya I sama dengan 1 sampai dengan 3. Kemudian apa kemarin itu Nah, misalnya nih AIXI ini berarti sama dengan, berarti ini maksudnya adalah kita jumlahkan keseluruhan ini dengan I-nya sama dengan 1 sampai dengan 3. Jadi ini jadi apa? A1. Jadi I-nya kalau dia 1 di sini berarti di X juga 1. Jadi kalau di A-nya 1, di X juga 1. Berarti A1 X1 plus A2 X2 plus A3 3. Nah, kalau dia somasi Einstein, penyebelahan Einstein di I1 sampai dengan 3, AI XI. Nah, ini kita tulis ini aja. Nah, kalau di matematik ini menandakan kalau ini dijumlahkan. Kalau di tensor ini dijumlahkan. Kalau misalnya I-nya 1 sampai dengan 3 berarti dia kalau 3 dimensi berarti A1 X1, A2 X2, A3 X3. Jadi biasanya ininya dihilangkan untuk menyederhanakan. Hilangkan. Jadi sebenarnya karena orang matematik, orang fisika aja malas ya. Dihilangkan dicoret gitu. Tapi maksudnya kalau orang fisika ini tahu. Ini maksudnya apa? Penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. Jadi kalau dia 3 dimensi ya, kalau 4 1 sampai dengan 4. Berarti kalau 4 A1 X1 kemudian A2 X2, A3 X3, 4 X4. Biasanya kalau fisika sampai 5 sampai 4 waktu dengan ruang yang real ya. Ruang waktu 4. Setelah itu dimensinya itu udah urusan matematik. Karena nggak ada real. Ada 5 dimensi nggak? Nggak ada. Secara real nggak ada. Tapi secara teoretik bisa kita bangun. N-dimensional. Ya. Kita bisa bekerja di 5 dimensi nanti. Untuk ke 3 dimensi atau 4 dimensi kita tinggal kompaktifikasi. Ada metodenya, caranya. Jadi kayak misalnya, kenapa gravitasi dengan kuantum itu nggak bisa bergabung? Kan nggak bisa bergabung kan? Kuantum gravitasi bisa nggak? Nggak bisa. Jadi salah satu teori ya yang dicari sekarang itu adalah quantum gravity. Jadi kuantum dengan gravitasi dibangun jadi satu. Jadi kalau kalian belajar nggak perlu belajar mekanika lagi sama kuantum lagi. Kalau sekarang kan belajar kan mekanika, kuantum, electrodynamics dan lain-lain ya. Kalau dia bisa digabungkan 4 interaksi, kalian cuma belajar 1 mata kuliah aja. Mungkin kalau konspirasinya mungkin
sengaja supaya tetap apa? Ada kuliahnya ya, sehingga dibuat berbeda. Tapi bukan itu jokesnya. Maksudnya sampai sekarang belum bisa digabung antara kuantum dan gravitasi. Jadi orang secara teoretik bisa, tapi secara apa namanya eksperimen belum pernah dibuktikan. Itu salah satu problem ya, yang paling mendasar ya. Ya harusnya pada energi yang tinggi itu kuantum dan gravitasi bersatu. Waktu yang era-era lampau ya. Sekarang sudah berpisah. Nah, itu ada yang membuat dia di higher dimension mungkin dia. Di higher dimension, di dimensi tinggi mungkin bekerja kuantum gravitasi, tapi kalau dimensi yang rendah dia nggak bisa digabung. Terpisah dia. Jadi broken ininya, simetrinya. Nah, sekarang kita lanjut yang bagian ini. Kemudian ada kemarin lagi ada indeks bebas dan ada indeks dummy, guys. Ya, jadi kalau misalnya ya. Nah, misalnya gini. AIJ BJ. Ya, misalnya AIJ BJ. Indeks bebasnya yang mana? Indeks bebas. Mana? I ya. Nah, berarti yang I ini adalah indeks bebas. Kemudian J adalah indeks dummy. Bisa diganti-ganti. Jadi kalau misalnya kamu tulis AIR BR, boleh nggak? Boleh. Karena kita bisa ganti-ganti dia R. Tapi kalau I-nya diganti K, boleh nggak? Nggak boleh, itu nggak bisa. Jadi kalau indeksnya seperti ini, berarti kalau A, I, B, J, ini berarti kamu langsung bisa menyimpulkan. Ini berarti apa? A, AI, B kalau dia 3, J-nya 1, kemudian AI 1, B 1 tambah AI 2, B ditambah 3, B 3. Tapi sebenarnya ada berapa komponennya? Ada berapa? Berarti I-nya ini bergerak dari masing-masing ini nanti muncul 3 kan? Masing-masing ini nanti 3. Masing-masing ini 3. Jadi ada berapa? 9. Ada 9 di sini. 9. Kenapa? Kalau misalkan dia AIBJ, berarti dua-duanya indeks bebas ya, Pak? Kenapa? Kalau misalkan dia AI, Iya, AIBJ ya. Indeks bebas dua-duanya. Jadi indeks dummy di sini maksudnya ini saling berkaitan. Indeks di A dengan indeks B. Kalau indeks bebas, dia nggak saling berkaitan. Apa maksudnya? Jadi maksudnya itu kalau misalnya dia di J-nya 1, di sini juga harus 1 di B-nya. Maksudnya di A ini J-nya 1, di B juga harus 1. Tapi kalau ini kan bebas kan? Ya kan? Kalau I-nya ini bebas kan, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi kalau dia untuk J ini, untuk A dan B dia harus sama. Nggak boleh berlainan, nggak boleh di sini AI1, B2, nggak boleh. Itu maksudnya dia tidak, apa namanya? Kalau yang tadi itu dia berkaitan, tidak berkaitan. Kalau dia di J-nya di sini dia 1, di sini 2, berarti dia saling bebas. Saling bebas dia. Jadi contohnya misalnya gini, pokoknya Vera sama siapa? Tia, siapa? Ya, sama Fiona, duduknya harus dekatan. Indeksnya. Tapi nggak boleh, apa namanya? Bertukar. Nah, itu berarti dia indeks dummy. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Gofur misalnya pindah ke situ, dia bebas, dia mau sana, mau sana, mau sana. Nah, jadi dia ini berpasangan ini. J di sini berpasangan. Tapi bukan sepasang ya, bukan. Maksudnya tempat duduknya, bukan yang lain-lain. Ya, maksudnya duduknya.
Jadi kalau misalnya kita ganti J-nya menjadi R bisa ya. J menjadi K boleh kan? J menjadi X boleh. Tapi asalkan apa? Sama aja. Ini harus diganti X, ini juga harus diganti X. Tapi kalau I-nya boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kamu ganti K, maksudnya udah beda. Kamu ganti I dengan K, itu bukan karena hurufnya beda, bukan. Nanti dimensinya berbeda. Tapi kalau misalnya dia sama, ngapain kamu ganti jadi K kan? Kan I sama dengan K kan? Nah, sehingga kalau misalnya AIJ, BJ itu nggak sama dengan AKJ, BJ. Ini nggak sama. Tidak sama. Tidak sama. Dan aturan lainnya ya. Dan aturan lainnya. Kemudian di satu indeks misalnya XI, kemudian AIK, kemudian UK plus CJ. Boleh nggak ini? Kalau di suku-suku dia indeks bebasnya yang mana? I. Di sini ada indeks bebas? Nggak ada. Maksudnya indeks bebas juga, tapi nggak relate kan? Jadi indeks bebas yang di sebelah kiri dan sebelah kanan dia harus sama. Di sini kan indeks bebasnya satu kan? Di sini ada satu, tapi berbeda. Tapi indeks yang bebas yang di kiri sama di kanan itu harus sama. Ini indeks bebasnya J kan? II kan? Ini I, indeks bebasnya ini J ya. Kemudian ini dummy-nya kan? Kalau dari dummy ini nanti dikonstruk namanya, itu muncul hanya indeks bebas saja. Ya kan? Hasilnya indeks bebas saja. Jadi gini, yang tadi yang misalnya ini AIJ BJ dikonstruk namanya. Jadi apa? AI 1 B 1, kemudian AI 2 B, AI 3 B. Hilang nggak J-nya? Hilang. Tinggal hanya dependensi hanya terhadap I saja. Itu namanya dikonstruk dia. Maksudnya dikontrak, dihilangkan dia J-nya. Udah hilang di situ. Jadi dia dependensinya ini hanya I saja. Jadi I-nya ini yang bebas kita ganti-ganti. Kalau dia J-nya ini sudah ada pasangannya kan? A dengan B ini dengan ini, dengan ini. Jadi kalau misalnya AIJ kemudian BIJK misalnya, gimana ini? Berarti nanti konstruk nanti hasilnya apa? Dependensi hanya terhadap ya K. K ini kan nanti muncul. Ya tapi ini harus berpasangan. Jadi gini. Ini banyak, kalau ini banyak ya, banyak. Jadi kalau misalnya I-nya dari 1, 2 dan 3, ya 1, 2 dan 3 berarti apa ini nanti? A 1 J bisa ya, B 1 J K kan sih. Tapi J dengan ini boleh berarti gini, A1 misalnya ini saya gerakkan I-nya dulu ya, baru dapatkan J ini kan, JK. Berarti ini boleh J-nya, tapi ini harus sama ya. Dan J-nya juga misalnya 1, 2 dan 3. Berarti ini boleh apa? 1 B 1 K. Yang pertama kan? Kemudian yang kedua A 1 dulu. Kan I-nya udah kita masukin 1. A1 2, kemudian B 1 2 K, ini K yang kecil. Kemudian yang ketiga A 1 3 B 1 3 K. Jadi dia tidak harus sama. I dan J ini boleh, tapi J di sini harus sama dengan di sini. Nggak boleh di sini misalnya A1 0, di sini B1 1, nggak boleh. Nggak boleh.
Nggak boleh itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini. Jadi itu yang perlu diingat ya. Jadi kalau dia seperti ini maksudnya apa? Berarti ini nanti dijumlah dengan ini, dijumlah dengan ini. Jadi ini ada berapa nih komponennya nanti? Ada berapa? Dari sini ada berapa nanti? Ini aja udah 3 untuk satunya. Berarti? 27. Berapa? Ada berapa? 1, 2, dan 3 juga. K-nya 1, 2, dan 3. Kita K-nya 1, 2, 3 juga. K-nya 1, 2, dan berapa? Oke, kita cek ya. Berarti kalau dari masing-masing, kalau ini kita masukkan 1, ini ada 3 kan? Berarti nanti kita masukkan yang kedua, berarti kalau kayak ini ada 3. Kemudian yang ini ada pertama, kalau kita masukkan dia 1 ada 3. Jadi 1 dia nanti muncul 3. Kemudian, tapi ada K-nya kan? Dengan K. Kemudian kalau yang kedua, kemudian juga sama kan? 3. Tapi ada muncul, ini juga 3. Tapi ada muncul K. Dari masing-masing ini, ada 3, jadi ada 9 kan? Ini 9, ini 9. Oke ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kenapa? Sirek masih bingung? Masih? Gimana? Oke, kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Pertama gini. Saya buat di sini aja. Gimana tadi? A I J B I J K. Kita cek satu-satu. Pertama, berarti kita ambil I-nya sama dengan 1. Oke? Berarti dari sini kita dapatkan apa? A1J B1J K. Oke? Nah, dari sini berarti kalau kita udah dari sini, berarti kita dapatkan apa? J-nya kita ambil dulu 1, 2, dan 3. Berarti dari sini kita dapatkan A1, 1, B, 1, 1, K. K-nya ini dulu, jangan diganti dulu, biar nggak bingung. Kemudian apa? A1, 2, B1, 1, B1, 2 ya. K. K-nya kecil ini. Kemudian A1, 3, B1, 3, K. Ya kan? Dari sini masing-masing, ini kan dari sini masing-masing ada A11, B111. Karena K-nya mulai dari 1, 2, dan kemudian di sini ya 11 ya, 11, B11, 2. Kemudian A11, B11, 3. Kemudian dari sini B A12, B12, 1. A12, B12, 2. A12, B12, 3. Kemudian dari sini A13, B13, 1, A13, B13, 2, A13, B13, 3. Dari sini muncul 9. Berarti kalau saya ganti yang tadi, yang ini, I-nya sama dengan 2, nanti akan muncul 9. Kalau saya ganti I sama dengan 3, akan muncul 9. Tinggal kalau di komputer copy paste kan, enter, ganti I sama dengan 1 nanti, I sama dengan 2. Tapi kan ini nggak bisa kan, copy paste sini. Maksudnya biar
apa namanya cepat ya. Ya. Udah paham kan maksudnya? Ini tinggal kamu ganti i-nya ini 2, berarti apa? Nanti di sini 21 B, kemudian 21 1, kemudian A 21 B, nah, kamu ganti. Pokoknya kamu ganti i-nya jadi 2 dan 3. Nanti akan muncul komponennya ada 9. Apa? Ya 9 untuk yang 2, 9 3 jadi 27. 27 dia komponen. Kenapa? Oh ya, silakan. Kalau mau ke toilet langsung aja ya. Nggak usah izin ya. Oke. Sekarang notasi Einstein. Nah, kemudian berkaitan dengan transformasi ya, sedikit atau langsung aja mungkin nggak saya jelaskan lagi. Jadi dinamakan dia tensor, dia harus mengikuti kaidah apa? Transformasi tensor. Jadi dinamakan, jadi kalau misalnya ada matriks misalnya A, B, C, D, ini adalah tensor atau enggak? Matriks ini tensor atau bukan? Gimana kira-kira? A, B, C, D, tensor enggak ini? Jadi kan sebuah tensor kita bisa representasikan atau kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Contohnya stress tensor ya. Kita bisa gambarkan dalam bentuk matriks kan? Matriks berapa kali berapa? 3 kali 3. Jadi stress tensor untuk 3 dimensi itu ada 3 kali 3. Nah, apakah semua matriks itu merupakan tensor? Ya belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung apakah dia mengikuti kaidah yang paling krusial adalah kaidah transformasi tensor. Apa kaidahnya kemarin transformasinya? Oh, kemarin kaidah transformasinya. Jadi misalkan gini, misalkan ini adalah X, ini adalah Y. Saya transformasikan, misalnya ini adalah vektor awalnya, ini adalah R. Saya transformasikan, saya lihat dari kerangka lain, misalkan gini. Ini jadi X aksen, Y aksen. Ini menjadi R aksen. Ya. Untuk kedua kerangka sama nggak itu tensornya? Kedua kerangka. Ini saya ganti kerangkanya. Ini kerangka yang pertama itu adalah XY, atau saya bedakan warnanya aja biar kelihatan jelas ya. Beda warna. Nah ini saya bedakan aja nih. Nah, jadi ini, satu ini. Ini adalah Y aksen, ini adalah X aksen. Ini ini R sama dengan R. Setelah saya lakukan transformasi koordinat, ada perubahan nggak di vektornya? Ada nggak perubahan di vektornya? Kalau yang di sini proyeksinya kemana? Kalau di koordinat X, Y, proyeksinya berarti ke X dan Y kan? Sini ya. Sini kan? Tapi kalau dia di kerangka baru, proyeksinya adalah yang merah ini. Berbeda nggak keduanya? Jangan, harus ini. Berbeda nggak keduanya? Yang sama apanya? Yang sama apanya? Yang sama apa? Apa yang kemarin di kuliah awal-awal terkait dengan
vektor, misalnya jarak dari Lampung ke Medan. Apa? Jadi magnitudonya atau besarnya tidak berubah. Jadi maksudnya saya mau mengukur, maksudnya kerangka di sini kalau di fisika, maksudnya saya mau mengukur di sini, saya mengukur di sana, itu sama. Kemudian misalnya jarak ubin yang sama ini, tapi harus sama ya. Ubin yang sama ini kalau mengukur dia luasnya di sini dengan di bawah atau di atas dia sama. Jadi tidak bergantung kerangka. Tidak bergantung kerangka dia. Mau di sini, mau di sana, mau di situ sama. Nah, dua ini panjangnya ini di keduanya sama nggak? Berubah nggak panjangnya? Nggak berubah. Yang berubah apa? Ya Pak? Yang berubah? Ya koordinatnya. Dan koordinat itu dalam bahasa ini yang berubah apa? Komponen dan apa? Ya arah atau vektor basisnya. Nah, kalau di sini vektor basisnya di sini adalah misalnya adalah EX atau E1 aja. E1. Kalau di sini misalkan atau EX saja. EX kalau di sini adalah EY. Kalau di sini vektor basisnya adalah apa? X aksen. Kemudian di sini vektor basisnya adalah EY aksen. Sehingga kalau misalnya di kerangka yang pertama kita bisa nyatakan X EX plus Y EY di kerangka baru. Kemudian apa? Ya sama. Kemudian X aksen EX aksen plus aksen Y aksen. Jadi dia, tapi besar ini harus sama ya. Harus sama. Jadi dia tidak mengubah besarnya. Yang diubah apa? Ini komponen dan arahnya. Arahnya berbeda. Ini kalau transformasinya dia pasif ya, kerangka yang berubah ya. Jadi kalau dia aktif dia berubah juga. Kita mengalami rotasi juga berubah nggak? Kalau ini saya rotasi, bisa aja kan? Kerangkanya tetap berubah nggak? Komponennya berubah, tapi yang nggak berubah apa? Besarnya. Sehingga apa kesimpulannya? Ya, sebuah objek kita nyatakan dia sebuah tensor kalau dia itu mengikuti kaidah tensor, yaitu ketika kita lakukan transformasi maka dia tidak berubah nilainya atau magnitudonya, tidak berubah. Kalau dia besar sama komponennya, komponen sama vektornya boleh berubah basisnya, tapi kalau besarnya magnitudonya tidak berubah, invarian dia tidak berubah, invarian. Contoh yang paling sering invarian itu adalah cahaya. Invarian ya. Cahaya di semua kerangka sama nggak kecepatannya? Sama. Invarian. Tidak berubah. Jadi kalau misalnya logiknya, kalau misalnya ada kereta, ya kan ada misalnya ya, dia orang berjalan sini. Siapa nih yang berjalan kayak gini? Dia kereta ya. Kereta apa? Ada yang pernah naik kereta? Pernah semua ya? Ada yang belum? Ada yang belum pernah naik kereta? Seumur hidup? Ada? Minimal seumur hidup naik kereta aja nanti ya. Kereta. Ini kan ada kereta kan dekat sini kan? Ada kan? Asal jangan kereta apa itu? Kereta batu bara itu apa? Kereta apa namanya? Apa namanya di istilah kata orang? Beberanjang ya? Apa? Ya, itu. Nggak bisa soalnya di tempat ya. Misalnya kereta ya. Kemudian ada orang di sini ya, stasiun ya. Stasiun. Di platform ya, platform stasiun. Ada orang di sini. Kalau dia misalnya keretanya berapa kecepatan kereta? Lampung Palembang. Ada orang Palembang sini ada. Oke. Berapa kecepatannya? Kau pernah ngukur nggak?
Kalau yang WUS kan ada kan muncul kan? Sampai 300 kan? Berapa ya mungkin? 100. Jadi bisa kamu ukur sebenarnya. Cara mengukurnya gimana? Kamu orang fisika. Gimana cara mengukurnya? Iya, jaraknya kan? Misalnya jarak dari Lampung Palembang berapa? Coba cek. Nanti langsung kita bisa ukur. Lampung Palembang jaraknya berapa? Dari stasiun mana kamu? Tanjung Karang atau stasiun? Kalau misalnya ke Palembang. Turun di Kertapati kan? Dari Tanjung Karang kan? Ya. Itu jaraknya berapa? Kita cek aja kasarnya. Jarak Lampung Palembang berapa? 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 235? 33. Nah, kecepatannya berarti jarak, waktunya berapa biasanya? Kamu berangkat jam berapa? Nyampe jam berapa biasanya? 8 jam ya? Ada? Sampai 8 jam? 7 jam. 7 jam. Berarti 230 per 7. Berarti sekitar berapa itu? 70 lebih lah ya? 70? Ya, 72. 32. Oh, 32. Lambat ya? Iya, Pak. Lambat ya? Kadang hampir 1 jam. Lambat juga ya. 32 itu naik motor aja kan bisa 60 kan? Harusnya lebih cepat naik motor harusnya ya. Tapi kan jalannya dia nggak ada hambatan, kalau naik motor kan lebih panjang harusnya ya. Nah, taruhlah 40 lah ya. Kita anggap naikkan aja lah ininya ya. Lambat sekali ya, 40 ya. Jadi kalau kereta cepat kan di atas 300. Oke, misalnya di WUS itu kan jarak dari Bandung Jakarta itu kan hampir 100 km. Dia bisa 40 menit sampai. Gak nyampe ya, 30 ya? Iya, 30 menit ya. Saya belum pernah sih naik WUS. Belum. Udah pernah naik WUS? Udah? Oh, satu orang. Ya cobalah, minimal pernah naik kereta seumur hidup ya. Nah inilah 40 km per jam. Berarti apa? Kalau misalnya dia naik 40 km per jam, keretanya, kemudian menurut orang di sini, kalian berjalan di kereta bisanya berapa? 1 km per jam? Bisa. Berarti 1 meter per detik ya? Bisa nggak kamu jalan 1 meter per detik? Vera, bisa nggak? 1 meter per detik bisa? Bisa. Jadi kan? Jalan. Bisa kan? 1 meter per detik kalau kita convert ke jam, kilometer per jam berapa? 3,6 km per jam. Ya. Berarti taruhlah 3 ya. 3. Berarti menurut orang di sini ini kan 3 km per jam ya. Menurut orang di sini berapa kecepatannya? Kecepatan orang ini berjalan. Keretanya bergerak 40 km per jam. Ya, 43. Berarti menurut orang di stasiun ini, atau ini misalnya si Ivan ya. Ivan. Sini siapa biasanya? Orang ya. Jangan ya deketan ya, itu aja. Vera misalnya, Vera misalnya. Belum pernah kan naik kereta ke Palembang ya? Belum. Iya. KRL paling ya. Ya, KRL. Ya. Menurut Ivan itu kecepatannya Vera itu adalah 43 km jam. Kemudian ada orang di sini. Siapa contohnya misalnya? Adam, Pak. Ya, Adam misalnya, Adam Jordan ya. Adam ya. Menurut Adam kecepatan orang ini berapa? 3 km per jam. Beda nggak? Beda. Tapi kalau misalnya si Adam si Vera misalnya dia sambil berjalan dia nge-flash, dia main TikTok misalnya, dia flash kamera kan? Saya kan nge-flash flash kamera, muncul kan? Kan agak gelap di kereta kan biasanya. Ya misalnya ya, ini cahaya kan, optik ya, cahaya.
Menurut Adam, kecepatannya berapa? Iya. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 itu ya, C kan? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Menurut Ivan, berapa? Sama atau enggak? Tadi kan? Beda kan? Beda kan? Cepatannya kan? Kan ini bergerak nih kan? Menurut dia segitu. Menurut Ivan sama atau enggak? Hah? Sama atau enggak? Tadi beda. Kok beda? Tadi beda. Sama atau enggak? Jawabannya sama atau enggak? Enggak ada bisa setengah-setengah apa gitu, enggak. Enggak. Bisa sama bisa enggak? Enggak mungkin. Itu kuantum itu. Sama atau enggak kecepatannya? Hah? Fiona sama enggak? Siapa namanya? Fiona ya? Ya, Fiona sama atau enggak? Enggak sama. Enggak sama. Yang bilang enggak sama siapa lagi? Rangga gimana? Sama atau enggak? Jangan ragu, sama. Saya pertanyaan cuma sama atau enggak? Sama atau enggak? Jangan ragu-ragu. Saya nggak ada. Oh enggak sama. Rangga sama, Fiona sama, enggak sama. Yang lain yang bilang enggak sama atau bilang sama? Yang bilang sama? 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 Yang lain? Abstain? Sama. Tidak ada berbeda. Jadi itu salah satu postulat Einstein, bahwa kecepatan cahaya itu sama di semua kerangka, tidak berbeda. Sehingga kalau kecepatan cahaya itu dia sama, berarti yang harus berbeda apa? Kalau dia C, dan tadi kan V itu adalah X per T kan? Kalau misalnya C itu kan X per T kan? Berarti yang berbeda apa nanti? Ruang dan waktunya. Waktunya nanti berubah atau ruangnya berubah. Supaya dia C ini bisa kita buat sama. Yang berubah adalah ini. Ya, X, makanya di sini muncul relativitas dari situ. Bahwa waktu itu tidak sama. Bergantung kerangkanya. Tidak sama. Kenapa? Belum terima. Memang tidak ini ya, maksudnya tidak apa istilahnya ya? Dalam bahasa ininya apa? Tidak lazim lah. Tidak make sense. Ya kan? Gak make sense kan menurut orang ya. Tapi faktanya seperti itu. Faktanya. Makanya kan apa namanya? Apa namanya? Muncul itu relativitas itu dari situ. Karena dia kalau untuk mengkompensasi C ini tetap, maka X atau T-nya berubah. X atau T-nya berubah. X-nya kan ini berubah ya misalnya, atau T-nya berubah. Nanti T-nya yang berubah misalnya. Kalau X-nya tetap ya. X-nya tetap. Ya waktu antara kita juga kan beda kan? Waktu saya dengan kamu beda. Yang sekarang menurut saya itu bukan sekarang. Sekarang nggak menurut saya itu? Sekarang? Enggak sekarang. Sekarang butuh cahaya dari mata kita kan? Ya kan? Kita bisa melihat orang karena ada cahaya kan? Bukan cahaya ini ngeluarin, mata ini ngeluarin cahaya, enggak kan? Saya takut kalau yang matanya ngeluarin cahaya. Enggak. Jadi kalau contohnya di gelap, kamu bisa ngelihat apa-apa enggak? Enggak kan? Kalau kucing bisa nggak ya? Nggak bisa juga ya. Jadi kalau kamu buktinya itu, kamu di gelap itu kamu nggak bisa melihat apa-apa, karena nggak ada cahaya. Itu buktinya kalau misalnya mata ini bukan yang memancarkan cahaya, tapi pantulan dari objek itu sampai ke mata kita. Nah, dan cahaya itu butuh waktu. Butuh waktu dalam kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Kita tidak melihat perbedaan signifikan sekarang, karena kalau dalam jarak 1 meter 3 kali 10 pangkat 8, kecepatannya itu ditempuh dengan cepat sekali, cepat kilat, ya kan, cepat kan, sehingga pas kamu misalnya nyalakan lampu langsung kelihatan. Kalau enggak nanti ada responnya dulu. Kalau enggak kamu bercermin ada lag-nya. Oh itu saya gitu. Jika bercermin ada lag-nya, kayak kucing ya.
Dia baru dia paham dia setelah mungkin berapa menit dia baru dia, oh itu saya gitu. Coba aja kalau pernah lihat kucing bercermin ya? Enggak, saya nggak pernah. Nggak pernah lihat kucing bercermin, ada nggak dia? Bercermin, nggak perlu dia bercermin. Nggak sengaja dia lihat cermin aja ya. Kalau bercermin nggak. Oke, itu ya. Oke. Nah, itu yang paling penting di tensor ya, di tensor. Yang paling penting ketika kita lakukan transformasi, dia tidak berubah. Dia tidak berubah besarnya. Jadi kalau misalnya kita dari satu kerangka ke kerangka lain seperti yang tadi, waktu sama ruangnya berubah, tapi dia metrik istilahnya, nanti kalian akan belajar, metriknya tidak berubah. Metriknya. Seperti halnya panjang tadi, panjangnya tidak berubah. X kuadrat plus Y kuadrat itu, dia tetap di dua kerangka. Oke. Sekarang kita melanjutkan beberapa identitas ya. Jadi identitasnya, misalkan ya. Tes yang pertama, nah misalkan gini. Oke, udah habis ini. Misalkan AIJ XI YJ AIJ XJ. Dua hal ini sama nggak ini? Keduanya. Sama nggak? Sama nggak? Ya berbeda ya. Ini nggak sama. Ya karena dia di X ini indeksnya I, di sini ya, nanti berbeda. Karena di J ini nanti berbeda. Dia berbeda. Kemudian AIJ plus AJI XI YJ sama nggak ini? Sama nggak? Sama nggak? Jadi pertanyaannya sama dengan atau tidak sama dengan? Gopur sama. Yang lain? Sama. 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 Dan siapa yang belum pernah? Siapa namanya? Lupa saya. Flora ya. Flora. Kalau Flora gimana? Sama atau enggak? Sama. Kalau Rangga sama atau enggak? Beda. Kalian berbeda? Nggak sepaham kalian ya berarti ya. Beda atau sama? Beda. Kalau menurut Rangga beda tadi? Flora sama. Oke. Jawabannya yang mana yang benar? Siapa yang jadi penengahnya nih? Ivan di mana Ivan? Beda. Ya, beda kan? AIJ sama AJ kan beda? Beda, tidak sama. Oke. Kemudian ya. Berikutnya ini ya. AIJ plus AJI XI XJ kemudian 2 AIJ XI
exchange. Sama nggak ini? Sama. Siapa lagi sekarang? Tadi udah Rangga, Vera, ya, saya nggak hafal semua. Fiona, Ivan ya, kalau yang cowok hafal semua, saya nggak hafal. Siapa? Sama. Kalau Vera gimana? Sama? Sama. Siapa? Nanti kalau saya nggak ingat namanya di ujian, apa di ini poinnya kurang. Siapa? Siapa namanya? Saya lupa. Anggun. Ya. Kalau Anggun gimana? Sama atau enggak? Sama. Sama. Sama enggak? Beda. Enggak sama berarti? Enggak sama. Menurut Anggun enggak sama. Siapa lagi? Kalau Anggun enggak sama. Yang belum ya? Siapa lagi? Sama. Oh sorry. Sama ya? Enggak sama kan? Iya, enggak sama. Oke, enggak. Kemudian atau tidak sama dengan? Siapa lagi? Kenapa? Tidak sama. Siapa namanya? Alicia ya, Alicia. Sama atau enggak? Enggak sama. Siapa lagi? Yang belum? Siapa? Ini siapa namanya? Siapa? Zara. Zara gimana? Zara? Tidak sama? Sama. Oke. Siapa lagi? Yang belum. Kalau Anita gimana Anita? Sama atau enggak? Sama. Sama atau enggak? Sama. Sama. Oke. 3 orang jawab enggak sama, 1 orang jawab sama. Ada siapa lagi? Ini harus ada jawabannya, sama atau enggak sama. Ini bukan pertanyaan yang apa namanya? Sama dua-duanya, enggak. True or false ini. Benar atau salah? Siapa lagi? Yang samping Flora siapa? Dara. Gimana? Oh, Zara Dara ya. Ya. Zara? Iya, maksudnya itu. Zara Dara. Dara gimana Dara? Sama. Sama. Sama ya? Siapa lagi yang belum? Saya nggak hafal semuanya yang sini. Jadi saya hafal dulu, saya takutnya lupa. Siapa? Anggun, Zara, Dara, Flora, Anita. Tulisan? Siapa? Siapa? Mufida, ya Mufida gimana? Mufida. Panggilannya Fida atau Mufid? Mufid di situ ada tuh fotokopian ya. Itu ya siapa mana? Mufida aja, Mufida. Mufid. Fida gimana? Benar apa? Tidak sama dengan atau sama dengan? Enggak sama dengan. Oke. Enggak sama. Oke. Ini masih menang yang enggak sama. Siapa lagi? Yang samping Mufida? Siapa? Mana? Karisma. Oke. Karisma. Panggilannya apa? Risma atau Karis? Karis ya. Biasanya Risma kan? Oh Karis. Karis. Karisma gimana? Pakai H ya? Oh Karisma. Nanti salah sebut lagi. Karisma gimana? Sama atau enggak? Tidak sama. Siapa lagi? Agnes ya namanya. Ya itu bajunya siapa itu? Agnes itu. Siapa? Oh dipakai baju kakak tingkat. Makanya saya lihat kok nama-namanya beda-beda. Iya. Ini kan namanya Meriana kan, bukan kan? Oh, iya. Soalnya 23 kan? Oh harus pakai baju kakak kelas. Hah? Oh belum besar. Saya pikir untuk di ospek harus pakai dulu baju kakak kelas supaya menjiwai kan? Gimana? Siapa namanya? Umi, ya. Kalau Umi gimana? Umi gimana? Umi Holipa ya? Ya, itu. Sama atau enggak? Ya, sama. Oke. Ini udah ada cukup lah ya untuk jadi apa namanya? Statistiknya di sini ya. Statistiknya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, cukup lah. Jadi yang benar kalau dari voting ini yang benar ya? Nggak sama.
Ya kan? Ya jawabannya sama. Nah, ini yang benar. Ya. Ya. Jadi jangan selalu mengikut yang lain ya. Ya. Harus punya ini sendiri. Ini sama. Kenapa sama? Kenapa sama? I sama J kan saya bisa pertukarkan. Bisa kan? Boleh nggak I sama J saya tukar? Kalau I sama J saya tukar, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan boleh. Ya mana? Ini beda. Kalau ini kan X sama Y. X sama Y. Jadi kalau saya ganti di X ini jadi I, kalau ini kan nggak beda nanti kan? Enggak. Ya. Sama. Coba aja kalau nggak percaya masukin aja angkanya. 1, 1, 2, 2 enggak. Sama, ini sama. Saya tukarkan J dengan I di sini. J dengan I, ini kan nanti sama aja. Ini nanti juga sama. Hasilnya sama dengan ini. Sama. Masih ragu sama atau enggak? Nah, nanti saya kasih jawabannya. Ada di sini jawabannya. Saya tulis ya. Atau minta tolong disorot ke sini aja ininya. Kameranya. Udah panjang. Ya. Siapa yang bisa bantu ya? Oke. Udah kelihatan di sini ya kameranya? Mana tadi babnya? 9. Dia agak panjang ini. Jadi kalian lihat di ini saya, catatan saya aja. Nah ini agak panjang. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum muncul ya, masih loading. Oke, kalian bisa lihat di situ ya. Ini. Yang ini. Ya. Jadi kan berarti kan I sama J-nya, J-nya kan dari 1 sampai 3 kan? I-nya juga dari 1 sampai 3, karena ini kan notasi Einstein, somasi Einstein. I sama J-nya itu sigmanya kita biasanya hapus. Menghemat kertas. Menghemat kertas ya. Zaman dulu kan harga tinta mahal kan? Harga kertas kan? Sekarang sudah mungkin zaman dulu ya kira-kira. Atau supaya cepat lah. Efisien ya. Sekarang malah AI yang disuruh ngetiknya. Ngetik ini. Bisa nggak dikonvert ke AI ini? Bisa. Ada pernah coba? Belum. Maksudnya convert dalam bentuk tulisan komputer bisa. Bisa sebenarnya, tapi harus ada AI yang cocok ya. Kadang dia keliru membacanya ya. Ada masih keliru. Karena yang free ya, yang berbayar dia bisa. Yang ini apa? Yang pertama, kita lakukan apa? Kita masukkan dulu I-nya, makanya perlahan-lahan ini, step by step. Ini melatih, salah satu kegunaannya ini melatih kesabaran. Ya, jadi kalau ada bilang, nggak ada gunanya belajar matematik gitu. Nah, salah satunya melatih kesabaran. Ya, itu salah satunya. Nah, sekarang kita masukkan dulu I-nya sama dengan 1 di sini. Jadi kita dapatkan, ini harusnya 1 ini saya tulis I lagi nih. Berarti AIJ, AJI, XI, XJ, ini harusnya 1 ya, maaf ini 1, ini harus 1. Berarti ini apa? A1J, AJ1, A2J, AJ2, kemudian A3J, pokoknya yang I diganti semuanya. A3J, AJ3, X3, XJ. Nah sekarang setelah saya masukkan ini, berarti apa yang saya masukkan? Apa? J-nya saya masukkan 1 kan? Berarti ini adalah A11 tambah A11 tambah A21, A12 dan seterusnya. Saya dapat ini. Nah, jadi yang bagian ini adalah bagian diagonal, yang merah. Ini kan 2 kan? Sama. Yang biru itu adalah di luar diagonal, off diagonal. Yang ini. Nah, ini sekarang kita kelompokkan sehingga kita dapatkan apa? 2
A11, A21, 2A31, 2A12 dan seterusnya sehingga dapatkan ini sama dengan apa? 2AIJ X I X J. Karena 2 semua kan ini? 2 ya? Ini harusnya 2 ini. 2 semua ini. 2. Ada typo sini 2. Kenapa? Ini harusnya 2 sini, 2. Kita dapatkan 2, 2, 2, 2, keluarkan 2-nya sehingga dapatkan AIJ, XI, XJ. Nah, itu. Kemudian bukti yang lainnya, kalau itu adalah sama, apa? AIJ dengan AJI. Masukkan. Berarti yang tadi itu, yang ini yang tadi, itu sama semua kan? Ini sama, 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 ini susah sama. Maka dia dapatnya 0. Nah itu 0. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Dicoba aja nanti ya. Pertama apa yang masukkan? I-nya dulu. Mau J-nya dulu atau I-nya dulu terserah. Harus konsisten. Kalau I-nya dulu, oke, silakan. J-nya dulu silakan. Nanti kalian tulis ulang ini ya di apa namanya? Ini saya share nanti. Kalian bisa coba ulang di kosannya masing-masing atau di rumah. Ada yang masih kurang jelas yang ini? Sebelum kita masuk ke delta Kronecker. Kronecker delta. Udah pernah ya kan masalah delta Kronecker ya? Sudah ya? Sudah belum? Belum ya? Belum ya? Belum atau lupa? Belum ya? Di mekanika nggak belajar? Mechanics? Nggak ya? Transformasi di mekanika belajar kan? Belajar. Oke. Yang penting banyak latihan ya, latihan, exercise. Yang penting banyak latihan. Jadi abis ini nanti kan udah saya post kan tiap hari. Pokoknya asal saya rajin aja. Jadi saya post nanti kalian belajar lagi. Ada ininya. Jadi nggak ada alasan nanti nggak bisa. Catatannya ada, rekamannya ada. Bisa. Jadi kalau kamu tadi komentar di itu, di situ terus tuh abadi di apa? Di Google ya. Oke, sekarang kita sedikit ditentang dengan apa? Tentang delta Kronecker. Delta Kronecker. Ini sangat penting di fisika. Delta Kronecker. Penting. Nah, jadi delta Kronecker itu sebenarnya komponennya matriks sebenarnya kita identitas seperti identitas. Jadi kalau misalnya terhadap penjumlahan identitas suatu bilangan itu apa? Terhadap penjumlahan. Identitas suatu bilangan terhadap operasi penjumlahan. Apa identitasnya? Identity. Kan udah pernah kita belajar identitas di semester lalu. Identitas apa? Yang namakan dengan identitas di sini. Identitas. Kalau identitas maksud yang di kalian identitas apa? Ya, terkait dengan penanda kan? Penanda diri kita. Kalau di KTP misalnya kan ditanya identitasnya mana? Itu penanda. Penandanya yang tercatat di negara kalau itu. Tapi kalau ini identitas terhadap penjumlahan di sini terkait di bilangan, itu bilangan apa? Bilangan apa? Kalau matriks identitas, masih ingat? Itu apa? Matriks identitas. Berapa? Berapa? Pokoknya apa? Kesimpulannya? Diagonalnya 1. Artinya apa? Artinya apa? Berarti diagonalnya 1. Yang kamu maksud itu matriksnya komponennya ada berapa? Yang Rangga maksud ada berapa? Komponennya ada 2. Berarti kalau kita tulis matriks jadi apa? 1 0 0 1. Nah, ini maksudnya apa? Diagonalnya Ya diagonalnya 1, tapi maksudnya apa ini?
Matriks A. Kayak misalkan ya. Maksudnya apa? Kalau dia identitas, vektor matriks apapun, asalkan dia 2 kali 2 terhadap penjumlahan, terhadap perkalian, dia akan sama. Jadi kalau misalnya di sini ada B dengan A, hasilnya adalah B. Ya, tidak berubah. Nah, biasanya orang tulisnya A ini adalah I. Tidak berubah. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa ketika saya kalikan B ini dengan inversenya, saya harus dapatkan identitas. Nah, kalau terhadap penjumlahan apa? Apa bilangan yang kalau saya jumlahkan dengan bilangan itu, hasilnya tidak berubah? Bilangannya? Ya, 0. Berarti identitas terhadap penjumlahan itu identitasnya adalah identitas di sini adalah 0. Ya, misalkan sembarang A tambah 0 itu adalah A. Ya. Itu terhadap penjumlahan. Kalau terhadap perkalian, apa identitasnya? Berarti sama tadi. Setiap bilangan yang dikalikan dengan A, hasilnya adalah A itu sendiri. Sehingga ini identitasnya A kali 1. Nah, berarti ini 1 di sini adalah identitas. Kalau dia di matriks ditandai dengan matriks identitas yang nilainya diagonalnya semua nilainya 1, di luarnya adalah 0. Off diagonalnya adalah 0. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke matriks delta Kronecker DIJ. Atau kita bisa tuliskan juga dengan delta IJ atau sama dengan delta IJ. Boleh. 3 ini boleh. Ini pernah saya mungkin ya. Nah, ini nilainya sama seperti ini. Nilainya apa? 1 kalau I sama dengan J di sini kan? Kemudian 0 ketika I tidak sama dengan J. Sama kan dengan ini? Ini kan komponen-komponen ini kita namakan ini kan 1 1 kan? Ini 1 2 ini 2 1 ini. Kalau I sama J-nya sama nggak ini? Ini makanya 0. Maksudnya baris dan kolomnya, nomor baris dan nomor kolomnya itu, kalau yang ini dia nomor baris dan kolomnya itu sama. Sama nggak ini nomor baris dan nomor kolomnya? Yang baris yang mana? Ya ini. Ini namanya 1 baris, kan? 1 baris. Jangan salah nanti kan di bioskop kamu baris keberapa? Nah, itu salah baris. Oh, kita 1 baris gitu. Jadi diambil kayak gini. Ini kolom. Jadi kalau dari sini ke sana itu 1 kolom. Tapi kalau dari sini ke sini 1 baris. Kan? Bisa berbaris-baris kan? Jadi baris-baris biasanya berbaris ya, bukan berkolom ya. Jadi kalau kolom tadi nggak tahu saya kenapa dipakainya berbaris bukan berkolom. Peraturan baris berbaris kan? Ya bukan peraturan kolom. Ya kamu bisa buat istilah baru itu di apa istilahnya? PBB kan? PKK jadinya. PKB ya. Kalau berkolom. Baris berbaris ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa nyatakan juga bahwa DIJ ini atau sama yang bawah ini itu sama dengan DJI, sama nggak? DIJ sama dengan DJI? Sama karena 0 kan? Itu kasus ini kan? DJI sama. Kalau I sama dengan Y nggak perlu, itu jelas sama kan? Ya kan? 1 mau pindah ke 1 sama aja. Tapi kalau DIJ, lihat di sini. Baris pertama kolom kedua sama baris kedua kolom pertama sama nggak? Sama. Jadi yang lainnya ketika dia nggak sama itu dia 0. Nah, ini kan sama nih. Kamu mau tuliskan 1 2 dengan 2 1 sama. Untuk yang ini ya, Kronecker delta ini.
Nah, sehingga apa ini jawabannya? DIJ, XI, XJ. Nilainya berapa? Delta IJ, XI, XJ. Berapa nilainya? 0. Go for 0. Kita kunci jawabannya. Kunci ya. Ini kayak kuis ya. Kita ganti. Kita kunci jawabannya. Jadi kalau di ujian, kalau dia salah berarti 0 langsung. Ntar ketahuan nanti, kemarin saya kadang lupa siapa yang aktif, siapa enggak. Kalau ini kan udah record ya kan, saya tinggal cek-cek lagi. Jadi kan siapa yang jawab salah, berarti dia salah kuisnya. Go for 0 ya. 0. Ini pertama. Siapa lagi? Tadi udah semua ya? Sudah semua. Udah ya? Udah. Niza udah tadi? Belum. Niza gimana? Niza gimana? Sama atau enggak? Sorry, bukan sama atau enggak ini. 0 atau enggak? 0. Berapa nilainya? Ini. Delta IJ, XI, XJ. Nilainya berapa? Bingung? Nah, saya jatuh, saya bingung. Siapa lagi? Siapa? Ini udah semua ya berarti? Sudah semua ya? Sudah. Siapa lagi? Siapa namanya? Dewi ya namanya? Ya, Dewi gimana Dewi? 0. Oke, Dewi 0. Nanti kita tanya kenapa 0 ya. Siapa lagi? Ya, Aurel ya. Oke, Fisman 1 ambil juga kemarin ya? Oke, Aurel. Tapi kok pesertanya 23? Harusnya 24 ya? Oke. Belum beres ya? Belum masuk ya? Oh, belum masuk ya? Iya. Apa? 0 atau enggak? Harus ada jawaban? Oh, bingung juga ya? Bingung. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi yang belum? Rafita gimana Rafita? Rafita? Hah? Oh, oke. Kayaknya nggak 0. Oke. Siapa lagi? Saya belum. Rafita. Siapa? Siapa? Oke, Nanda. Nanda gimana? 1. Oke, 1. Ada jawaban. Pokoknya bisa 1, bisa 2, apapun ya. Oke, siapa? Siapa? Zahira. Oh, tadi Zara ya? Zahira ya? Zahira gimana? Zahira gimana? 1. Oke, 1. Ini apa lagi? Zahira. Siapa? Namanya? Yohani. Yohani gimana? Bingung ya? Kita cek ya jawabannya. Berarti bingung ada berapa nih? Berarti kita bisa simpulkan dari sini ada? Oh, kayaknya nggak 0. Ini masih bingung berarti kan? Iya. Kita simpulkan bingung ini. Ada 3 ya? Ada 3 bingung. Ada berapa? 4 ya? 4 bingung. Kemudian 0, jawaban 0. Ada 2, jawaban 1 ada? 2. Itu kan, tapi kan tidak sepenuhnya statistik itu benar kan? Jadi kalau ada orang semua bilang itu salah, secara statistik apa salah? Enggak kan? Belum tentu. Jadi nggak bisa di vote seperti itu. Nah, kalau karena ini pelajaran matematik pasti ada jawabannya. Ada matematik jawabannya. Masukkan aja nilainya. Apa maksudnya ini, berarti apa ini? Yang tadi. Berarti apa maksud ini kalau ada seperti ini? Gimana? Berarti apa? Masukkan dulu. Pertama I-nya dulu masukkan. Kalau I-nya 1, berarti apa? D 1 J, ini I sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1. Berarti apa? X 1 X J. Berarti ini nanti muncul jawaban ketika J-nya 1, berarti apa? D 1 1 X 1 X 1. Kemudian
D 12 X 1X D 13 X 1 X. Yang ada jawabannya yang mana? Tadi apa perjanjiannya? Konvensinya. Ketika I sama dengan J, dia nilainya. Ketika I tidak sama dengan J, nilainya 0. Berarti yang 0 yang mana? Yang 12. Kemudian? Nah, ketika nanti saya masukkan I sama dengan 2, nanti muncul apa? Langsung kamu bisa tebak nih. Yang 22. Oke, Rangga 22 ya. X2, X. Ketika sama dengan 3. X. Nah, dan ini nilainya berapa? Ini nilainya? Ini nilainya? Sehingga jawabannya? Hah? Bukan 3. X1, X1. Ya kan? Ini kan ada 1 di depan ya. Kemudian tambah 1 X2, X2 ditambah 1 X3, X3. Kalau ini kita simpulkan ini sama dengan apa jadinya? XI, XI. Karena I sama dengan I kan? Atau XJ, XJ boleh nggak? Boleh. Karena I-nya sama dengan J. Itu kesimpulannya. Dibanding kamu nulis ini, tulis aja ini. Berarti jawabannya ini. Berarti jawabannya adalah XI, XI. Bukan 0. Kalau 0 ikuti siapa ini? Dewi sama Gofur. Jangan ikuti Gofur. Nah itu. Dicek. Jadi belum tentu. Nah, saya paham maksudnya 0 ini yang untuk, ya itu istilahnya apa? Husnuzonnya ya. Husnuzonnya berapa? Prasangka baiknya. Kalau 0 yang di itu yang I tidak sama dengan J. Maksudnya kalau jawaban dia salah satu ini berarti kalau di ini berarti dia yang maksud dia 0 itu untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen lain kan? Kan 9 komponen kan? 3 komponen dia nilainya tidak 0. XI, XI ini kan? Yang komponen lainnya adalah 0. Gitu. Jadi itu masukin di sini ya, masukin satu-satu tadi. Tadi masalahnya langsung nebak, maksudnya apa? Kalau ada pertanyaan seperti ini langsung ditulis. Tadi pertanyaannya bukan sama dengan atau sama dengan ya tadi kan? Sebenarnya kan bisa dibuktikan juga. Tapi kalau ini harus dijabarkan sesuatu. Kalau saya udah tahu jawabannya, saya udah kerjain. Iya. Ya kan? Itu. Oke. Nanti kalian cek lagi ya ini. Jadi kalian putar ulang. Jadi kalian catat. Catatannya. Siapa tahu catatanmu lebih bagus dibanding saya. Maksudnya cara kamu menyampaikan bahasa tulisannya. Ada catatan. Jadi di kuliah saya sebenarnya nggak perlu mencatat karena catatannya saya kasih. Yang perlu kamu apa? Mempelajari ulang. Nggak perlu tuh catatan, nggak perlu. Tapi kamu apa? Kan recording juga ada kan? Jadi nggak perlu. Jadi maksudnya kamu memahami kuliahnya ya. Kuliahnya lewat yang ini sama yang di kelas. Jadi kalau kamu jawab itu pasti ingat nanti ujian. Minimal yang tadi kamu ingat ini nilainya 0 ya. Harusnya ya. Jadi semungkin dijawab aja walaupun salah ya. Karena nggak ada nilai benar atau salah ini, bukan ujian. Jadi kalau di ujian nanti baru ada poin. Kalau di kehidupan kan nggak ada tuh benar salah kan? Salah di kerjaan misalnya nggak ada. Dan salah satu pekerjaan yang paling aman itu adalah salah satu yang fisika, khususnya fisika teori. Kenapa? Matematik termasuk ya fisika. Kenapa? Kalau kamu misalnya orang teknik sipil, membangun jembatan, kamu salah hitung, salah bikin jembatan, kamu bisa kena tangkap polisi, ya kan? Ya kan? Bisa dihabisi masa kalau salah ukur kan? Ya kan? Bangunan juga kan sama kan? Langsung ditanya itu siapa yang arsiteknya kan? Atau siapa orang insinyurnya, teknik sipilnya kan? Langsung dipanggil di negara yang, nah itu maksudnya. Iya, pasti dipanggil kan? Tapi kamu orang fisika, salah hitung. Salah hitung, misalnya saya submit paper, salah hitung. Gak ada problem. Salah hitung kan? Tinggal ada orang, asal jangan bohong ya.
Kalau kita salah dalam melakukan perhitungan, nanti ada orang koreksi, oh itu tinggal saya buat surat balasan bahwa saya sebelumnya salah, tuh jawaban saya yang benar ini, gitu. Nggak apa-apa. Einstein kan di historinya, Einstein sendiri dia pernah salah. Kalau menurut Einstein awalnya itu karena menurut kebiasaan di waktu itu bahwa alam semesta itu statik, Einstein menyebutkan statik juga. Tapi pada kenyataannya setelah Hubble itu menemukan bahwa alam semesta itu tidak statik, tapi dia mengembang. Ya, kalau sekarang kan mengembang dipercepat. Nah, apakah Einstein nama baiknya akhirnya runtuh gara-gara itu? Enggak kan? Ternyata terbukti juga. Yang harusnya dibuat Einstein itu ada konstanta kosmologi itu yang dipakai sekarang sehingga penafsirannya beda. Konstanta itu yang pertama itu untuk menahan supaya nggak mengembang. Sekarang itu konstanta itu digunakan untuk menyatakan bahwa alam semesta itu mengembang dan dipercepat. Itu dinamakan dengan dark energy. Nah itu dari Einstein. Nah, itu. Einstein blunder aja benar. Namanya Einstein blunder namanya itu dalam historinya. Tapi itu benar. Jadi blundernya dia benar. Nah itu. Jadi apa namanya? Salah satu keuntungan masuk ke jurusan fisika itu. Jadi kamu aman. Jadi kalau kamu dokter, ahli bedah, salah bedah orang bisa meninggal ya. Kamu bisa kena masuk penjara kan? Ya. Salah suntik ya. Salah kasih resep itu bisa. Kalau fisika enggak. Enggak ada yang nuntut. Ada yang kamu pernah nuntut guru fisika kamu? Karena saya nggak bisa jawab fisika sekarang. Enggak. Pernah nuntut? Enggak kan? Ada pernah nuntut guru fisika? Iya. Kenapa? Oh iya, silakan. Elgas lagi, Pak. Ada las jam? Elgas. Jam 11? 05, Pak. Pas 11.05? Sama amat deh. Untuk hari ini aja atau untuk selanjutnya? Hari ini, Pak. Oh. Selanjutnya juga sama? Oh iya. Selanjutnya sama? Iya. Oh berarti setiap hari Rabu itu jam 11.05. 05. Praktikum atau kuliahnya? Hari ini dia minta kuliah, Pak. Oke. Di sini juga? Praktikum. Di sini? Di gedung ini? Oke, kita akhiri aja ya. Kita akhiri sampai ketemu di hari Senin libur ya? Libur ya? Iya. Senang dia libur. Itu ya, nanti mungkin kuliahnya tetap ada nanti. Kuliahnya maksudnya bukan pertemuan, maksudnya? Ini ya diganti nanti. Diganti di waktu yang lain. Kalau Rabunya libur nggak? Enggak. Kurang ya? Oke, nanti kita bicarakan apakah online atau yang lain ya. Itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tolong dimatikan ya. Nah, nanti saya absen manual aja.